Halo semuanya, perkenalkan nama saya Maria Sirait dengan nomor MPM 224530020. Saya dari Prodi Pendidikan Teknologi Informasi. Nah, di video kali ini tuh saya akan membahas materi tentang deadlock dan simulasi deadlock di CPU. Selamat menyaksikan. Apa sih itu deadlock? Jadi, deadlock itu adalah situasi di mana dua atau lebih proses terhenti secara permanen, saling menunggu satu sama lain untuk melepas sumber daya yang dibutuhkan. Ini seperti ketentuan dalam sistem yang menghentikan seluruh proses. Nah, urutan kejadian operasi perangkat masukan atau keluaran. Yang pertama ada request. Nah, request ini seperti contohnya kita makan di restoran nih. Ini kayak kita meminta atau menanyakan apa yang tersedia, bahkan memesan makanan. Ini seperti program komputer yang meminta akses ke printer, keyboard, atau layar. Yang kedua, ada ask atau pakai. Di sini kita menggunakan menu untuk memilih makanan, atau memakai garpu dan pisau untuk makan. Ini seperti program yang menggunakan printer untuk mencetak, memanfaatkan keyboard untuk mengetik, atau menampilkan gambar di layar. Yang ketiga, ada release atau lepas. Setelah selesai makan nih, kita meninggalkan meja, atau melepas sendok, garpu, atau membayar dan pergi. Ini seperti program yang melepas akses ke printer, keyboard, atau layar setelah selesai menggunakannya. Nah, jadi deadlock ini itu sering sekali diilustrasikan dengan kemacetan lalu lintas di persimpangan jalan, seperti dapat kita lihat pada gambar. Nah, dapat kita lihat beberapa mobil terhenti di persimpangan, tidak satupun yang bisa bergerak. Ini adalah contoh visual dari deadlock. Mobil-mobil ini saling menghambat, menciptakan situasi di mana tidak ada yang bisa melanjutkan perjalanan. Ini mirip dengan apa yang terjadi dalam sistem komputer. Dalam sistem komputer, deadlock terjadi ketika dua atau lebih proses menunggu satu sama lain untuk melepaskan sumber daya yang dibutuhkan. Tidak ada proses yang bisa melanjutkan karena semua sumber daya yang dibutuhkan sudah dipegang oleh proses lain yang juga sedang menunggu. Analogi mobil di persimpangan ini membantu kita memahami 4 kondisi yang harus dipenuhi agar deadlock terjadi. Yang pertama ada mutual exclusion. Nah, hanya satu mobil yang bisa menempati satu persimpangan pada satu waktu. Ini seperti sumber daya komputer, hanya satu proses yang bisa mengaksesnya pada satu waktu. Yang kedua ada hot and wait. Mobil-mobil menunggu untuk mencapai persimpangan berikutnya. Mereka memegang posisi mereka di persimpangan saat ini, tetapi menunggu persimpangan berikutnya yang terisi. Ini mirip dengan proses komputer yang memegang beberapa sumber daya, tetapi menunggu sumber daya lain. Yang ketiga ada non-preemption. Nah, mobil tidak dapat dipaksa untuk meninggalkan persimpangan sebelum mereka selesai melewatinya. Sumber daya komputer juga tidak dapat diambil paksa dari satu proses. Yang keempat ada circular wait. Kumpulan mobil yang terjebak membentuk lingkaran, menunggu mobil A menunggu mobil B, mobil B menunggu mobil C, dan mobil C menunggu mobil A. Ini adalah circular wait, kondisi kunci dari deadlock. Sekarang kita akan membahas 4 kondisi yang harus terpenuhi agar terjadi deadlock. Yang pertama ada mutual exclusion. Nah, ini artinya sebuah sumber daya hanya bisa digunakan oleh satu proses pada satu waktu. Tidak ada proses lain yang boleh menggunakan sumber daya tersebut sampai proses pertama selesai, seperti sebuah jalan satu arah. Hanya satu mobil yang bisa lewat pada satu waktu. Yang kedua ada hot and wait.
Ini terjadi saat suatu proses sudah menggunakan beberapa proses sumber daya, tetapi masih meminta sumber daya tambahan yang sedang digunakan proses lain. Proses ini menahan sumber daya yang sudah dimilikinya sambil menunggu sumber daya lain. Bayangkan seperti seseorang yang sudah memegang sendok garpu, tetapi masih menunggu piring untuk dimakan. Yang ketiga ada non-preemption. Kondisi ini berarti sumber daya yang sudah digunakan. Yang ketiga ada non-preemption. Yang ketiga ada non-preemption. Kondisi ini berarti sumber daya yang sudah digunakan oleh suatu proses tidak bisa diambil paksa oleh proses lain. Proses yang memegang sumber daya harus melepaskannya sendiri, seperti seorang yang sedang membaca buku di perpustakaan. Buku tersebut tidak bisa diambil paksa oleh orang lain sebelum ia selesai membacanya. Yang keempat ada circular wide. Ini adalah kondisi paling krusial. Terjadi ketika ada beberapa proses yang membentuk lingkaran ketergantungan. Proses A menunggu sumber daya yang dipegang proses B menunggu sumber daya proses C, dan proses C menunggu sumber daya proses A. Lingkaran ini membuat tidak ada proses yang bisa melanjutkan. Bayangkan seperti 3 orang yang saling menunggu untuk melewati satu pintu sempit, masing-masing menunggu orang lain untuk bergerak lebih dahulu. Keempat kondisi ini harus terpenuhi bersamaan agar deadlock terjadi. Jika hanya satu atau 2 kondisi yang ada, maka deadlock tidak akan terjadi. Memahami kondisi-kondisi ini tuh sangat penting untuk membangun sistem yang terhindar dari deadlock. Metode penanganan deadlock terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, deadlock prevention, yang kedua, deadlock avoidance, yang ketiga, deadlock direction dan recovery. Untuk mencegah deadlock, kita bisa mencegah terjadinya salah satu dari 4 kondisi yang menyebabkannya. Metode deadlock prevention melakukan hal ini dengan beberapa strategi. Pertama, mutual exclusion. Kondisi ini menyatakan bahwa hanya satu proses yang dapat mengakses sumber daya pada satu waktu. Kita bisa menggunakan teknik spooling untuk perangkat-perangkat tertentu. Spooling adalah teknik yang membuat seolah-olah beberapa proses dapat mengakses perangkat secara bersamaan, padahal sebenarnya mereka mengaksesnya secara bergantian, namun tidak semua sumber dapat di-spooling. Yang kedua ada hot and wide. Kondisi ini terjadi ketika suatu proses memegang beberapa sumber daya dan meminta sumber daya lainnya untuk mencegahnya. Kita bisa menerapkan strategi mengalokasikan semua sumber daya yang dibutuhkan suatu proses sekaligus untuk menggunakan strategi hold and release, di mana proses melepaskan sumber daya yang dipegangnya sebelum meminta sumber daya lain. Yang ketiga ada non-preemption. Kondisi ini terjadi ketika sumber daya yang sudah digunakan suatu proses tidak dapat diambil paksa. Untuk mencegahnya, kita bisa membuat semua proses menjadi preemptive, artinya sumber daya yang dipegang suatu proses dapat diambil paksa. Jika proses lain membutuhkannya, ini memerlukan mekanisme khusus untuk mengambil ahli sumber daya dengan aman. Yang terakhir, circular wide. Kondisi ini terjadi ketika terdapat siklus ketergantungan antara beberapa proses. Untuk mencegahnya, kita bisa memberi nomor pada setiap sumber daya yang ada. Lalu, setiap proses hanya boleh mengakses sumber daya secara berurutan dari nomor terendah ke tertinggi. Dengan cara ini, siklus ketergantungan tidak akan terbentuk. Metode deadlock
avoidance berbeda dengan deadlock prevention. Alih-alih mencegah kondisi deadlock, metode ini memastikan bahwa kondisi-kondisi tersebut tidak pernah terjadi bersamaan. Ini dilakukan dengan cara menganalisis permintaan sumber daya sebelum mengalokasikannya. Ada dua hal utama dalam deadlock avoidance. Yang pertama, status informasi sumber daya. Sistem perlu memiliki informasi lengkap tentang sumber daya yang tersedia, sumber daya yang sudah dialokasikan, dan maksimum sumber daya yang dibutuhkan oleh setiap proses. Informasi ini digunakan untuk memprediksi apakah alokasi sumber daya selanjutnya akan menyebabkan deadlock. Bayangkan seperti seorang manajer lalu lintas yang mengetahui jumlah mobil yang ada, jumlah jalan yang tersedia, dan rencana perjalanan setiap mobil. Yang kedua ada circular wide. Strategi utama dalam deadlock avoidance adalah mencegah terjadinya circular wide. Sistem harus memastikan bahwa tidak ada siklus ketergantungan antara proses-proses yang meminta sumber daya. Ini dilakukan dengan menggunakan algoritma khusus yang menganalisis permintaan sumber daya dan menolak alokasi yang berpotensi menyebabkan circular wide. Ini seperti manajer lalu lintas yang mengatur jalur mobil agar tidak terjadi kemacetan akibat saling menunggu. Resource allocation graph. Bayangkan nih resource allocation graph sebagai peta jalan yang menunjukkan hubungan antara proses dan sumber daya. Grafik ini terdiri dari dua jenis node utama. Node proses PI. Setiap lingkaran mewakili sebuah proses dalam sistem label PI menunjukkan proses ke I. Ini adalah entitas aktif yang meminta dan menggunakan sumber daya. Node sumber daya RJ. Setiap node sumber daya atau RJ, setiap kotak mewakili jenis sumber daya tertentu dalam sistem. Label RJ menunjukkan sumber daya ke J. Di dalam kotak tersebut terdapat beberapa persegi kecil yang menunjukkan jumlah intens dari sumber daya tersebut. Misalnya, kotak dengan 4 persegi kecil menunjukkan sumber daya dengan 4 intens yang tersedia. Hubungan antara proses dan sumber daya diwakili oleh dua jenis X atau garis penghubung. Request X atau panah berarah, panah yang mengarah dari satu node proses ke sebuah node sumber daya menunjukkan bahwa proses tersebut sedang meminta sumber daya tersebut. Misalnya panah dari PI ke RJ, berarti proses PI meminta satu instance dari sumber daya RJ. Assignment X atau panah berarah, panah yang mengarah dari sebuah node sumber daya ke sebuah node proses menunjukkan bahwa proses tersebut sedang menggunakan sumber daya tersebut. Misalnya, panah dari RJ ke PI, berarti proses PI sedang menggunakan satu intens dari sumber daya RJ. Jadi, resource allocation graph merupakan alat yang sederhana namun ampuh untuk memvisualisasikan alokasi sumber daya dan mendeteksi potensi deadlock. Dengan memahami grafik ini, kita dapat membangun sistem yang lebih stabil dan efisien dengan meminimalkan risiko terjadinya deadlock. Nah, kita bisa melihat ada dua grafik di sini. Nah, grafik sebelah kiri ini menampilkan proses dari sumber daya, namun tidak ada siklus karena tidak ada jalur yang membentuk lingkaran tertutup. Setiap proses yang kita ikuti berakhir pada proses atau sumber daya tanpa kembali ke titik awal. Contohnya, jalur P1 ke R1 ke P2 berakhir di P2. Tidak ada panah yang kembali ke P1 karena tidak ada siklus sistem yang menggambarkan dalam grafik kiri bebas dari deadlock. Nah, yang grafik kanan ada deadlock. Grafik kanan berbeda dengan grafik kiri, memiliki siklus.
Siklus ini adalah P1 ke R1 ke P2 ke R2 ke P4 ke R1 dan ke P1. Siklus ini menunjukkan deadlock karena P1 menunggu R1 yang dipegang oleh P4, P2 menunggu R2 yang dipegang oleh P4, P4 menunggu R1 yang dipegang oleh P1. Ketiga, proses ini terjebak dalam lingkaran menunggu yang tak berujung. Adanya siklus ini yaitu jalur yang kembali ke titik awal menunjukkan adanya deadlock. Berikut penjelasan tentang berbagai jenis edge dalam resource allocation graph. Jenis-jenis edge. Yang pertama ada request X, PI, RJ. Ini menunjukkan bahwa proses PI sedang meminta sumber daya RJ. Proses tersebut belum memiliki akses ke sumber daya tersebut dan sedang menunggu alokasi. Yang kedua ada assignment edge RJ PI. Ini menunjukkan bahwa sumber daya RJ telah dialokasikan ke proses PI. Proses tersebut sedang menunggu sumber daya tersebut. Lalu ada claim egg, PI, RJ, ada claim egg, PI ke RJ. Ini menunjukkan jenis egg yang unik. Ia menunjukkan bahwa proses PI berhak untuk meminta sumber daya RJ di masa mendatang. Proses tersebut belum meminta sumber daya tersebut, tetapi memiliki hak untuk melakukannya kapan saja dibutuhkan. Ini berbeda dari request egg yang menunjukkan permintaan aktif. Jika suatu resource dilepas, maka assignment X dikonversikan menjadi claim. Jika suatu sumber daya dilepaskan, assignment X dikonversikan menjadi claim X. Ini dikarenakan proses yang sebelumnya menggunakan sumber daya tersebut, sekarang hanya berhak untuk meminta sumber daya tersebut kembali di masa mendatang, bukan sedang aktif menggunakannya. Claim PI RJ boleh ditambahkan pada graph jika semua X yang berhubungan dengan PI berupa claim X. Jadi di sini ada dua gambar resource allocation graph yang berbeda. Dalam menjelaskan perbedaan antara kondisi deadlock avoidance dan kondisi unsafe atau kondisi siklus, mari kita analisis masing-masing. Grafik kiri, deadlock avoidance. Grafik sebelah kiri menunjukkan dua proses, P1 dan P2, dan dua sumber daya, R1 dan R2. Perhatikan bahwa panah dari proses ke sumber daya adalah garis putus-putus. Ini menunjukkan permintaan bukan alokasi. Garis penuh menunjukkan alokasi sumber daya. P1 telah dialokasikan R1, P2 meminta R2. Meskipun P2 meminta R2, tidak ada deadlock, sistem berada dalam kondisi deadlock avoidance karena tidak ada siklus. P2 dapat memperoleh R2 setelah P1 melepas R1 dan R2. Urutan alokasi sumber daya dapat dijadwalkan sedemikian rupa sehingga tidak terjadi deadlock. Grafik kanan, kondisi unsafe atau siklus. Grafik sebelah kanan juga menunjukkan dua proses, P1 dan P2, dan sumber daya R1 dan R2, namun kali ini terdapat perbedaan penting. P1 meminta R2, P2 meminta R1. Perhatikan bahwa terdapat siklus P1 ke R2, P2 ke R1, R1 ke P1. Ini menunjukkan kondisi unsafe atau kondisi yang berpotensi menyebabkan deadlock. Jika P1 memperoleh R2 dan P2 memperoleh R1, maka deadlock akan terjadi. Tidak ada proses yang dapat melanjutkan karena masing-masing menunggu sumber daya yang dipegang oleh proses lainnya. Perbedaan utama dari antara kedua grafik terletak pada keberadaan atau ketiadaan siklus. Ketiadaan siklus atau grafik kiri menunjukkan kondisi deadlock avoidance, di mana sistem dapat menjadwalkan alokasi sumber daya untuk mencegah deadlock.
Keberadaan siklus atau grafik kanan menunjukkan kondisi unsafe di mana deadlock dapat terjadi. Jika sumber daya dialokasikan dengan urutan yang salah, kondisi unsafe tidak secara otomatis berarti deadlock akan terjadi, tetapi menunjukkan potensi terjadinya deadlock. Safe state algoritma Bunker. Jadi di sini menunjukkan 3 keadaan dalam konteks manajemen sumber daya dan pencegahan deadlock menggunakan algoritma Bunker. Keadaan safe, unsafe, dan keadaan deadlock. Mari kita uraikan masing-masing. Status safe, sistem dapat mengalokasikan resource untuk setiap proses dalam urutan yang tepat tanpa terjadinya deadlock. Keadaan safe. Dalam keadaan safe, sistem dapat mengalokasikan sumber daya kepada setiap proses atau sampai jumlah maksimum yang diminta dalam urutan tertentu tanpa menyebabkan deadlock. Artinya selalu ada urutan eksekusi proses yang memungkinkan semua proses untuk menyelesaikan tugasnya tanpa menunggu sumber daya yang dipegang oleh proses lain. Karakteristiknya, tidak ada deadlock, sistem berada dalam kondisi stabil dan terkendali. Keadaan unsafe. Dalam keadaan unsafe, sistem tidak dapat menjamin bahwa semua proses dapat menyelesaikan eksekusi tanpa menyebabkan deadlock, atau ada kemungkinan tetapi tidak pasti bahwa deadlock akan terjadi. Ini bukan berarti deadlock pasti akan terjadi, tetapi ada potensi risiko. Karakteristiknya ada kemungkinan terjadinya deadlock, tapi belum tentu terjadi. Sistem berada dalam kondisi yang berisiko. Keadaan deadlock. Keadaan deadlock terjadi ketika 2 atau lebih proses saling menunggu satu sama lain untuk melepaskan sumber daya yang dibutuhkan sehingga tidak ada proses yang dapat melanjutkan eksekusi. Ini adalah situasi yang tidak diinginkan dan harus dihindari. Struktur data dalam algoritma Bunker. Misalkan ada N proses dalam sistem dan M tipe sumber daya. Algoritma Bunker menggunakan struktur data berikut. A variable ini adalah sebuah vektor dengan panjang M. Vektor ini menunjukkan jumlah setiap tipe sumber daya yang tersedia pada suatu saat. Setiap elemen dalam vektor mewakili jumlah intens dari setiap sumber daya tertentu yang tersedia untuk dialokasikan. Max, 2 max, ini adalah matriks berukuran N kali M. Matriks ini mendefinisikan maksimum permintaan atau request untuk setiap tipe sumber daya oleh setiap proses. Max atau IJ menunjukkan jumlah maksimum intens dari tiap sumber daya. J yang dapat diminta oleh proses I. Yang ketiga, allocation. Ini juga merupakan matriks berukuran N kali M. Matriks ini mendefinisikan jumlah setiap tipe sumber daya yang sedang dialokasikan kepada setiap proses. Allocation I atau J menunjukkan jumlah intens dari tiap sumber daya J yang sedang dialokasikan kepada proses I. Yang keempat, need. Ini adalah matriks berukuran N kali M. Matriks ini menunjukkan sisa sumber daya yang dibutuhkan oleh setiap proses untuk menyelesaikan eksekusi. Need atau IJ dihitung sebagai selisih antara max atau jumlah maksimum yang diminta dan allocation, jumlah yang telah dialokasikan. Rumus adalah need atau IJ sama dengan max atau IJ kurang allocation I atau J. Penggunaan struktur data. Kelemahan algoritma Bunker. Yang pertama, tidak semua proses mengetahui max resource.
Algoritma Banker mengasumsikan bahwa setiap proses mengetahui jumlah maksimum sumber daya yang akan dibutuhkan atau max resource. Dalam praktiknya ini mungkin sulit dicapai. Beberapa proses mungkin sulit untuk memprediksi kebutuhan sumber daya mereka secara akurat di muka, terutama untuk proses yang kompleks atau interaktif. Ketidakakuratan dalam perkiraan max resource dapat menyebabkan algoritma memberikan keputusan yang salah, baik dalam menolak permintaan yang aman atau membiarkan deadlock terjadi. Jumlah proses tidak tetap. Yang kedua, jumlah proses tidak tetap. Algoritma Banker dirancang dengan asumsi jumlah proses dalam sistem relatif tetap. Jika asumsi proses berubah secara dinamis, atau proses baru ditambahkan, atau proses yang ada dihentikan, algoritma mungkin tidak dapat beradaptasi dengan baik dan dapat menyebabkan ketidakakuratan dalam perhitungan keadaan safe dan unsafe. Ini dapat meningkatkan risiko deadlock atau menyebabkan penolakan permintaan sumber daya yang tidak perlu. Yang ketiga, beberapa resource terkadang bisa diambil dari sistem sewaktu-waktu. Algoritma Banker mengasumsikan bahwa jumlah sumber daya yang terjadi relatif konstan, namun dalam sistem nyata, beberapa sumber daya mungkin mengalami kegagalan atau dihapus dari sistem sewaktu-waktu. Ini dapat menyebabkan informasi yang digunakan oleh algoritma menjadi tidak akurat, sehingga keputusan yang dibuat berdasarkan informasi tersebut menjadi tidak valid. Ini dapat meningkatkan risiko deadlock. Yang keempat, algoritma menghendaki memberikan semua permintaan hingga waktu yang berhingga. Algoritma Banker membutuhkan informasi tentang jumlah maksimum sumber daya yang dibutuhkan oleh setiap proses di awal eksekusi. Dalam sistem nyata, permintaan sumber daya mungkin tidak diketahui sepenuhnya di muka. Proses mungkin membutuhkan sumber daya dan tambahan selama eksekusi yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Ini membatasi penerapan algoritma dalam sistem yang dinamis. Yang kelima, proses harus berjalan terpisah atau independen. Algoritma Banker mengasumsikan bahwa proses berjalan secara terpisah dan independen, namun banyak sistem memiliki proses yang saling bergantung dan berinteraksi. Sinkronisasi antara proses-proses ini dapat mengaruhi akurasi perhitungan algoritma dan meningkatkan risiko deadlock. Yang terakhir atau yang keenam, menghendaki klien mengembalikan resource setelah batas tertentu. Algoritma Banker mengasumsikan bahwa klien akan mengembalikan sumber daya yang telah dialokasikan setelah batas-batas tertentu. Kegagalan klien akan mengembalikan sumber daya tepat waktu dapat menyebabkan informasi yang digunakan oleh algoritma menjadi tidak akurat dan meningkatkan risiko deadlock. Singkatnya, kelemahan-kelemahan ini menunjukkan bahwa algoritma Banker meskipun secara teoritis efektif memiliki keterbatasan dalam penerapannya pada sistem nyata yang kompleks dan dinamis. Algoritma ini paling cocok untuk sistem dengan jumlah proses dan sumber daya yang relatif tetap dan dengan kebutuhan sumber daya yang dapat diprediksi dengan akurat. Deadlock detection and recovery. Deteksi deadlock. Deadlock terjadi jika suatu permintaan tidak dapat ditangani segera. Deteksi deadlock dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, single instance atau RAG bersiklus. Dalam sistem dengan single instance atau hanya satu instance dari setiap tipe sumber daya, deteksi deadlock dilakukan dengan memeriksa apakah resource allocation graph atau RAG memiliki siklus. Jika RAG memiliki siklus, maka terjadi deadlock. Multiple instance.
Dalam sistem dengan multiple instance atau banyak instance dari setiap tipe sumber daya, deteksi deadlock dilakukan dengan memeriksa apakah permintaan sumber daya melebihi jumlah sumber daya yang tersedia. Jika kondisi ini terpenuhi, maka terjadi deadlock. Recovery atau pemulihan deadlock. Setelah deadlock terdeteksi, berapa strategi pemulihan dapat diterapkan? Yang pertama, menggagalkan semua proses yang deadlock. Kedua, backup semua proses yang deadlock, kemudian rollback dan restart semua proses tersebut. Yang ketiga, menggagalkan semua proses yang deadlock secara berturut-turut hingga tidak ada deadlock. Nah, setelah membahas konsep deadlock secara umum, mari kita lihat bagaimana deadlock dapat terjadi di dalam CPU. Seperti yang kita ketahui, CPU adalah jantung dari komputer, sebuah mesin yang sangat kompleks dengan banyak proses yang berjalan secara bersamaan. Manajemen sumber daya di dalam CPU sangatlah krusial, dan jika tidak dikelola dengan baik, dapat menyebabkan berbagai masalah, termasuk deadlock. Deadlock di CPU bisa jadi lebih sulit dideteksi dan diatasi dibandingkan deadlock dalam sistem yang lebih sederhana, karena banyaknya proses sumber daya yang terlibat. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang bagaimana deadlock dapat terjadi di dalam CPU sangatlah penting. Wow! Nah, baik teman-teman, bisa kita lihat di sini adalah sebuah menu utama dari CPU simulator. Nah, di sini kita akan membuat simulasi tentang bagaimana cara mengatasi deadlock yang terjadi pada sebuah program. Dan untuk membuat proses ini, yaitu kita nanti akan membuat sebuah proses yang mana proses tersebut akan terjadi sebuah deadlock dengan settingan yang kita buat juga supaya deadlock itu terdeteksi atau terjadi. Pertama kali kita masukkan saja ke menu advance, lalu ke menu compiler. Di sini kita akan ada pada menu baru, yang mana menu ini itu tuh kita akan membuat sebuah program. Kita tinggal masukkan kode untuk membuat programnya, karena saya sudah punya kodenya, jadi tinggal di paste aja. Nah, di sini kita akan membuat program dengan P1 yang akan dialokasikan pada resource 1 dengan menunggu waktu selama 3 detik, lalu dialokasikan ke resource selanjutnya yang kedua. Dan kode ini tuh berguna untuk melakukan resource selanjutnya, dan kode ini tuh juga akan memberhentikan prosesnya atau programnya. Nah, apabila programnya ini udah selesai dibuat, kita langsung ke menu compile. Di sini samping edit source ini menu compile di sini. Nah, di sini itu kita klik aja menu compile. Menu compile ini tuh berguna untuk mendeteksi program kita apakah ada yang kesalahan. Seperti ini kan ada kesalahan gitu. Jadi dia tuh bakal mendeteksi gitu kalau ada kesalahannya sehingga bisa kita perbaiki. Jadi setelah kita perbaiki, kita compile lagi. Nah, udah betul kan? Nah, setelah itu kan muncul tampilan seperti ini. Di sini tuh setelah udah betul gini, kita ke menu load in memory, di mana kita akan masukkan ke memori kita programnya kita yang kita buat tadi. Dan akan muncul pada menu baru di dalam sini nih, di program list. Program kita tadi bakal muncul di situ yang bernama P1 ini. Nah, karena kita akan membuat sebuah simulasi deadlock, kita kembali ke menu compile. Kita akan membuat program yang kedua dengan alokasi 2, lalu 3 di sini.
compile kembali, lalu it load in memory lagi. Karena kita akan melakukan looping, maka kita harus memasukkan resource secara berurutan gitu. Jadi kita akan membuatnya lagi programnya. Ketiga, empat, compile kembali, lalu kita load in memory lagi. Kita compile. Nah, apabila programnya itu sudah selesai kita buat, kita akan lanjut ke menu selanjutnya, itu OS, ke menu OS. Nah, setelah kita klik tuh bakal muncul menu yang baru gitu. Nah, menu baru ini tuh berguna untuk kita berguna untuk pengetesan program yang akan kita buat. Lalu kita akan men-setting terlebih dahulu, kita akan men-setting dahulu agar deadlock ini cetak terdeteksi gitu. Kita ke round robin untuk melakukan setting. Buat 10. Kita pas saja ini, kita pas ke 1 agar deadlocknya cepat. Untuk memonitoring prosesnya, kita ke menu views. Di sini kita dapat memonitoring bagaimana proses program kita itu terjadi deadlock atau tidak. Nah, untuk warna hijau di sini itu proses sedang berjalan atau berhasil dijalankan. Nah, untuk indikator dari sebuah deadlock itu pada bidang di sini akan ada 2, 3, atau 4 yang berwarna merah. Jadi, indikator untuk sebuah proses deadlock itu memiliki bidang warna merah dengan 2 atau 3 bahkan 4. Nah, untuk langkah selanjutnya kita langsung aja pengetesan pada program kita. Kita masukkan terlebih dahulu program kita pada ready process. Masukkan semuanya. Nah, apabila sudah dimasukkan, kita langsung ke pengetesan, yaitu dengan memulainya atau kita mengklik tombol start. Dan kita lihat proses program kita sedang berjalan, apakah akan terjadi sebuah deadlock atau tidak. Nah, di sini bisa kita lihat ada sebuah peringatan, sebuah warning, yaitu proses deadlock is detect. Jadi, proses program kita terjadi sebuah deadlock. Nah, di sini peran kita untuk mengatasi masalah deadlock itu. Jadi, ada beberapa cara untuk mengatasi deadlock. Kita akan memulai dengan cara yang paling mudah, yaitu cara manualnya, yaitu merealize salah satu bidangnya. Kita realize yang R1 saja, kita realize. Kita tunggu sampai programnya selesai. Apakah dengan cara merealize salah satu bidang ini bisa terjadi deadlock atau bisa mengatasi deadlock?
Nah, ternyata teman-teman itu salah satu cara termudah untuk mengatasi deadlock dengan cara mengklik realize. Tapi caranya itu juga nggak cuma ini doang. Jadi cara untuk mengatasi deadlock itu ada beberapa lagi, nggak cuma ini doang. Ada prevent, recovers, dan avoid. Jadi ini tuh adalah cara yang bisa kita lakukan untuk menyelesaikan, mengatasi masalah deadlock gitu. Thank you.